Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Cahyono di UBDC Channel. Ya, bertemu lagi. Ini video part 2 vlog ngobrol enjoy dengan Ustazah Safrida. Untuk teman-teman yang belum melihat atau belum menonton part 1-nya, bisa tonton terlebih dahulu, baru nanti nonton ini, atau nonton ini dulu nggak apa-apa, nanti setelah selesai baru nonton video yang sebelumnya. Kita melanjutkan obrolan-obrolan yang kemarin ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah ngobrolin tentang persiapan apa aja yang dibutuhkan untuk berangkat ke Mesir, untuk berangkat ke sekuliah di Al-Azhar Kairo. Untuk kali ini kita akan membahas kehidupan Ustazah Safrida di Al-Azhar Kairo, Mesir. Seperti apa? Nggak perlu kenalan lagi ya, udah kenal ya? Udah kenal, nanti Instagramnya ada di bawah. Nah, Ustazah Safrida yang belum kenal bisa cek video sebelumnya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah, nah, teman-teman yang kemarin nonton video sebelumnya sudah tahu kan kalau Ustazah Safrida ini pernah kuliah di Indonesia juga, di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, kemudian baru berangkat ke Mesir. Pertanyaan, bedanya apa sih kuliah di Indonesia dengan kuliah di Mesir? Yang pasti beda negara. Oh iya, beda negara. Beda negara, iya, beda negara. Sistemnya yang berbeda. Sistem Perkuliahan. Perkuliahannya. Ya, kalau di Mesir lebih seperti studium general, kuliah umum. Oh gitu. Tidak per kelas. Oh, tidak per kelas. Ya. Jadi satu kelas banyak orang gitu ya? Oh iya, benar Oke, sekali. oke. Jadi kalau di Indonesia kan per kelas satu kelas mungkin 30-an gitu ya. Ya. Tapi di sana banyak gitu ya. Banyak. Terus ada absen kita titip absen kan anak-anak kuliah nih di Indonesia kan titip absen di sana gimana? Bisa nggak Iya. titip absen gitu? Kalau di sana lebih enggak di absen sebenarnya. Malah nggak di absen? Iya. Oh. Tapi akhir-akhir saya kuliah itu tahun terakhir itu absen, tapi absennya ya nulis sendiri, bukan udah ada nama terus tanda tangan enggak, tapi nulis sendiri. Oh gitu, Ya. nulis sendiri. Berarti bisa dong kita nonton suruh nulisin gitu. Iya. Nih, ternyata di sana tidak ada absen sebelumnya, tapi pas di akhir-akhir beliau kuliah sudah ada aturan untuk tambahan Iya. nulis absen. Dan semakin diperketat tentunya. Nah, semakin sekarang. diperketat. Oh ya, bentar dulu. Katanya di Al-Azhar Kairo itu semuanya pakai manual, pakai tulisan, nggak ada pakai komputer katanya nih. Bener nggak sih? Gitu. Aku sih pernah baca seperti itu. Bener nggak? Bener banget. Berarti semuanya manual pakai tulisan gitu ya? Semuanya pakai tulisan tangan. Administrasi apapun itu? Administrasi apapun. Kalau di UIN atau di Indonesia, perkuliahan di Indonesia kan kita harus banget tuh punya laptop. Ya. Karena mendukung perkuliahan Betul, kan. betul. Kalau di Mesir nggak harus punya laptop. Oh gitu. Ya. Berarti cukup dengerin sama nyatet gitu. Dengerin sama nyatet. Kalau malas nyatet direkam aja ya. Iya. Betul banget. Tuh, berarti di sana untuk kuliah di Al-Azhar berarti beda banget ya perkuliahannya. Beda. Selain itu apa lagi? Selain itu adalah pastinya penyampaiannya pakai bahasa Arab ya. Oh iya, penyampaiannya bahasa Arab kalau di sini. Tapi jangan dikira pakai bahasa Arab yang mudah dipahami. Anti ya. Oke, oh berarti yang beda ya. dipelajari di pondok. Oke. Iya. Oh, ternyata beda bahasa Arab yang dipelajari di pondok atau di sekolah-sekolah umum di Indonesia ya. Dan Dengan yang di sana. Bedanya apa kayak gitu? Bedanya kalau dosen di sana biasanya karena memang lahjah mereka udah biasa dengan bahasa keseharian, jadi pakainya bahasa gaul atau istilahnya kalau di sana amiyah. Oh, amiyah ya, suka bahasa amiyah, bahasa yang bahasa gaul ya, sehari-hari. bahasa keseharian. Iya. Kalau bahasa Inggris itu slang mungkin ya, Iya. Slangnya. Terus apa lagi? Ada nggak ya yang berbeda perkuliahannya dari perkuliahannya? Perkuliahannya di sana lebih seperti SKS-an sekolah, gitu juga? bukan, Oh, enggak? sekolah. Sekolah. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita bisa milih tuh. Misalnya SKS ini jam ini biasanya ada kan bisa. jam ini. Tinggal jam kita tertentu. rebutan tuh ya, Iya. rebutan. Kita pengennya dosennya yang ini. Iya. Gitu. Kalau di sana? Kalau di sana ya yang udah ada jadwal untuk umum semuanya seperti itu. Oke. Berarti sebentar dulu. Kalau di Indonesia kan ada tuh kalau nggak kuliah sekian kali dia nggak lulus, nggak berhak mendapatkan, nggak berhak mengikuti UAS. Ya. Sana kayak gitu juga nggak? Kalau di Al-Azhar murni dari hasil ujian. Berarti bodo amat mau datang apa enggak, yang penting ujian bisa lulus gitu ya. Tapi yang masa nggak mau datang jauh-jauh sampai sana. Intinya penilaiannya dari UAS ya, Iya, dari ujian ya, dari dari ujian akhir gitu. Berarti untuk teman-teman yang nakal, yang harus kuliah, yang tapi udah pinter, nggak apa-apa ke sana ini. Wah ini
Oke, selanjutnya. Kemudian adaptasi. Nah, adaptasi yang berat. Tentunya beda kan dari situasi Indonesia dengan keadaan di Mesir. Apa aja sih adaptasi yang kira-kira harus dipersiapkan oleh teman-teman yang pengen ke sana, yang kiranya menurut Ustazah itu berat? Kalau yang paling berat menurut saya apa ya? Makan. Bedanya apa emang kalau makan di sini? Bedanya kalau di Indonesia kan kita nasi, buat ya? Yang 3 kali harus nasi Oh ya. 3 kali harus nasi. Kalau di sana makanan pokoknya adalah gandum. Oh gandum. Semacam dibikin roti seperti itu. Berarti lebih banyak makan roti lebih berarti banyak makan roti. Nasi ada, cuman nasi bukan makanan pokok di Mesir. Mahal lah kalau nasi itu di sana? Enggak. Sebenarnya terjangkau juga ya sebenarnya. Oke, terjangkau juga, cuma nasi ya. Cuma berarti nasi untuk kalau jajan di luar seperti ya, dia kan kebanyakan makanan Mesir. Kalau kita mau masak sendiri ya makan nasi putih. Oke. Ini mungkin nggak terlalu bermasalah buat anak kos ya yang nggak pernah makan nasi. Indomie ada. Oh, Indomie ada ya, Indomie ada. Oke. Selain itu, selain makanan? Selain itu adaptasi dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal, berarti hubungan ya, muamalahnya ya. Iya, muamalahnya. Tentunya kita di sana nggak hidup sendirian kan. Kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan bahan makanan dan lain sebagainya, transportasi seperti itu dan ya banyaklah kita bersinggungan dengan masyarakat lokal Mesir. Oke, berarti adaptasi kebudayaan dan bahasa. Ya. Bahasanya karena sana beda ya tadi ya. Iya, beda. Bahasanya bahasa pasar kan. Bahasa pasar. Saya waktu pertama kali tanya nih mau beli sesuatu, tanyanya kayak kam hada si'ru. Oh ya, ini biasa ya. Ini teman-teman yang belajar di pondok atau belajar di MAN atau belajar bahasa Arab kan pasti kam saman gitu kan. Kam si'ru hada kam saman. Iya. Ternyata dijawab sama penjualnya sodaqallahul azim. Sodaqallahul azim. Iya, kata dia, kamu ngomong ini, kamu ngaji di sini kayak gitu. Oh, karena bahasa Arab fusha itu lebih identik untuk Al-Quran atau bahasa-bahasa resmi. Resmi gitu. Iya. Oh, berarti yang kita pelajari ini selama ini adalah pelajaran bahasa Arab resmi. Terus gimana itu caranya? Misalkan berapa harganya ini? Itu sana bahasanya gimana? Untuk bedain aja antara bahasa fusha dengan bahasa Amiyah. Sebenarnya Amiyah lebih simpel dan zauknya terasa. Sense of language-nya ada banget gitu. Gimana? Kam hada become Oh, doang kan simpel banget ya. Kam hada become the enggak ada hada sebenarnya. Become the. Oh, hanya hilang. Karena mungkin saking cepatnya gitu. Iya, jadi simpel become the. Berarti kita juga harus sering mendengarkan dan aktif. Oke, siap. Tuh ternyata beda ya. Jadi tidak kita bayangkan kita ngomong seperti ini. Hadza kitabun. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Jadi lebih yang dibayangkan. Ya, enggak seperti yang dibayangkan yang dipelajari kita di Indonesia. Berarti nanti perlu latihan lagi ya dari Iya, di sana lebih asik sebenarnya. Oh, lebih asik. Iya. Tuh, makin penasaran kan? Ya. Untuk teman-teman yang mau konsultasi bisa tuh hubungi ke sosial medianya beliau di Instagramnya inbox. Biaya kehidupan. Oke. Tadi kan di vlog yang sebelumnya, di video sebelumnya saya Ustazah Safrida sudah menjelaskan bahwasanya biaya kuliah di sana gratis. Nah, tapi kan biaya kehidupan di sana nggak mungkin gratis kan gitu. Jadi berapa kira-kira biaya hidup di sana? Kira-kira sehari atau sebulan lah. Sebulan kira-kira ngabisin berapa untuk makan, transport? Sebulan kira-kira karena kebetulan saya dikirimnya masih kayak anak pondok nih. Jadinya per bulan itu sekitar 1,5 sampai 2 sangat cukup. 1,5 sampai 2 sangat cukup. Iya. Berarti kita anggap rata-rata 1,5-an ya. 1,5 juta itu sudah sangat cukup. Itu sudah bisa tinggal, jangan khawatir kelaparan. Oh, berarti enggak khawatir kelaparan. Ya, berarti sekitar itu. Kalau untuk buku juga udah termasuk gitu. Oh, kalau untuk buku nanti ada dananya sendiri. Dana lagi. Iya. Kira-kira kalau buku selama kuliah ngabisin berapa? Selama kuliah 4 tahun ya. 4 tahun. Ya sekitar dibilang 1 tahun. Untuk buku primer dari kuliah. Buku wajib saja. Itu 1 tahun nggak ada 1 juta ya. Oh gitu ya? Iya. Oh murah sekali berarti ya? Iya. Ya, untuk buku yang wajib, beda lagi kalau teman-teman hobi baca buku ya itu beda lagi gitu kan. Tapi yang wajib untuk dimiliki. Yang wajib untuk dimiliki atau diktat namanya. Ya diktat ya. Nah itu ya sekitar untuk 4 tahun ya sekitar 5 juta itu udah saya rasa udah. Berarti sangat murah ya kuliah di Al Azhar itu karena udah kuliahnya gratis.
bukunya juga terjangkau sekali. Kemudian tinggal gaya hidup kalian saja. Kalau bisa hemat ya 1,5 juta tadi bisa ya. 1,5 juta sampai 2 juta setiap bulannya. Tapi kalau kalian anak sultan ya mungkin beda lagi hitungannya. Itu udah nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Tapi ini versi apa ya? Perintis, versi pejuang. Versi pejuang ya. Struggle. Ya, versi pejuang. Jadi pada sejatinya kan kita menuntut ilmu bukan masalah fasilitasnya, tetapi bagaimana keinginan kita untuk mau berjuang mendapatkannya, betul ya. Mantap katanya. Terus selanjutnya saudara, biaya kehidupan sudah kegiatan. Jadi di sana selain kuliah bisa nggak kegiatan lain? Apa misalkan sampingan kerja, misalkan kan kalau di Indonesia banyak ya teman-teman yang sudah kuliah nyambi jaga konter, nyambi jualan mendoan misalnya. Kalau di sana bisa gitu. Bisa banget jauh. Bisa. Ya. Karena mungkin tadi ya tidak wajib tidak wajib kuliah hadir. Ada banyak pilihan kegiatan. Biasanya di sana lebih terjalur seperti itulah. Ada yang organisatoris atau ya kegiatannya organisasi, ada yang di sana istilahnya nyebutnya talaker. Talaker itu apa? Itu ngaji dengan Syekh Azhar. Talaki. Ya, Talaki. Kemudian ada yang kerja sambilan juga ada. Cuman nggak bisa kerja sama orang Mesir. Oh gitu. Karena memang di visa untuk pelajar. Oke, visanya pelajar ya. Berarti tapi bisa usaha sendiri kecil-kecilan itu bisa banget. Kalau saudara Safrida dulu di sana selain kuliah kebetulan saya organisator. Ya. Berarti ini kalau ada demo-demo di Mesir mungkin ini yang paling depan nih. Ini karena ini Uin Jogja dibawa ke Mesir nih. Anak Uin Jogja dibawa ke Mesir jadi organisatoris. Bakar ban juga nggak di sana? Bakar ban tapi di depan flat ya. Di depan Imarong, nggak di kampus. Nanti saya dipulangkan. Wah ternyata jiwa-jiwa Uin luar biasa ya sampai ke Al-Azhar. Oke, bagus. Berarti organisatoris ya di sana ya. Aktif di mana kalau boleh tahu? Maksudnya di organisasi kampus atau organisasi luar kampus? Untuk organisasi kampus sebenarnya saya belum sampai lulus itu nggak tahu aksesnya ya. Nggak tahu aksesnya. Karena lebih kampus itu lebih ke ya udah belajar, belajar, ujian. Berarti organisasinya di luar itu. Di luar itu lebih diakomodasi oleh teman-teman Indonesia. Kebetulan saya di sana di organisasi Ormas ya, Ormas Indonesia. Bukan beda. Ormas, beda lagi. Di sana lebih seperti provinsi. Oh ya, berarti ya konsulat lah ya. Konsulat. Dari misalkan kalau dulu ada Jom Java kayak gitu kan. Ya, kayak Jom Java dan sebagainya kayak gitu ya. Organisasi kedaerahan. Ya. Ini cinta daerah nih luar biasa. Ya. Mengibarkan bendera Magelang. Bawa Magelang apa Jawa apa Solo? Jawa Tengah ya berarti. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kontingen Jawa Tengah. Selain itu kebetulan saya juga pernah ikut di organisasi pusat. Organisasi pusat. Ya, nasional berarti. Ya, jadi ada organisasi nasionalnya, itu di organisasi keputrian. Jadi emang semua anggotanya yang menggerakkan organisasi itu putri. Mantap nih. Organisatoris. Keren. Oke, selanjutnya berarti kegiatan di sana bisa misalkan mau nyambi BT ya. Kuliah doang capek misalkan. Ya udah sambil nyambi organisasi bisa. Talaker tadi ya. Saya tadi mikir talaker apa? Talaki. Orang yang suka ikut talaker. Oke, jadi ini perpaduan dua bahasa ya. Terus sama apa tadi organisasi kerja. Ya, kerja. Tapi kerjanya kecil-kecilan ya. Ya bisa. Usaha itu bisa juga tour and gate. Tour and gate ikut. Cuman lebih kalau tour and gate lebih ke laki-laki ya. Kalau perempuan rawan sekali. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya cara cepat bisa bahasa Arab. Ini mesti teman-teman tadi kan yang mengikuti vlog yang sebelumnya bahasanya Ustazah Safrida ini memang benar-benar dari nol. Bahkan ketika masuk di mana aja ada teman-temannya ditanyain bahasa Arabnya ini apa, yang lain bisa jawab, Ustazah Safrida belum bisa waktu itu. Tapi beliau bisa adaptasi dengan cepat, menguasai bahasa Arab dengan cepat. Tips dan trik. Tips and triknya ya. Kebetulan saya ngajar di jadi mana sekarang kesibukannya? Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab. Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab di namanya Ma'had
Imam Malik. Ma'had Imam Malik di mana itu tempatnya? Di Purwokerto. Di Purwokerto. Lebih tepatnya di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh, ini ada bocoran nih. Ini belajar bahasa Arab selama 2 tahun dan langsung bisa. Kurikulumnya ini sangat kompleks sekali. Kurikulumnya sangat kompleks. Ya. Jadi lulusan Ma'had itu bisa langsung sana ya? Ya, langsung. Bahasa Arabnya pasti lancar ya? Luar biasa, langsung dibimbing. Dan ustadz-ustadzahnya, pengajarnya? Ustadzahnya memang kualifikasi untuk ke sana harus lulusan dari Timur Tengah. Timur Tengah. Langsung diajar oleh ustadz-ustadzah yang lulusan Timur Tengah. Luar biasa sekali. Berapa lama jenjang pendidikannya? Nah, jadi kalau di Indonesia kan ada 8 semester. Ya. Nah, berarti otomatis 4 tahun. Di sana? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, berarti 4 tahun. 4 tahun juga ya? Cuman kalau di sana sistemnya per tahun. Oh, per tahun. Ya, kalau di Indonesia kan per semester seperti itu. Kalau sana 1 tahun atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oh gitu, jadi lebih kayak SMA ya, untuk sekolah reguler biasa ya. Oh gitu. Terus ujiannya berarti nggak setiap semester, tapi setiap tahun? Ujiannya tiap semester. Oh, ujiannya tiap semester. Ya, tetap per semester. Tapi kenaikan tingkatnya per 1 tahun sekali. Berarti kalau nggak naik, ya ngulangi 1 tahun? Nggak bisa 1 semester ya? Nggak bisa. Nggak bisa banget 1 semester, harus 1 tahun. Beda ya, kalau kita yang kuliah di Indonesia, kalau misalkan ngulangnya ya 1 semester kan, misalkan ngulang mata kuliah apa, ngulang 1 semester. Berarti kalau di sana ngulangnya nggak lulus, ngulangnya 1 tahun. Tapi dan ngulang semua materi? Semua materi, tapi itu ada semacam kalau mau tingkat ini, misalnya tingkat 1, ada 2 mata kuliah yang nggak lulus, itu masih bisa naik. Kemudian mengulang di tahun ke depan 2 mata kuliah ini aja. Tapi lebih dari 2 itu ngulang semua 1 tahun. Semua berarti mata kuliahnya. Kalau cuma 1? Kalau cuma 1 ya ngulang 1 cuma aja. Itu toh. Ya. Tapi kalau lebih daripada 2 semuanya harus belajar lagi. Maka 1 tahun. Ngomong sudah Frida pernah nggak ngulang seperti itu? Oh, alhamdulillah. Maksudnya ngulang semua ya 1 tahun? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Cara cari kos. Nah ini biasa nih pertanyaan oleh mahasiswa baru nih. Kuliah di Jogja cari kosnya bingung kesana kesini. Nah kuliah di Mesir cari kosnya gimana? Gimana sih nyari kosnya di sana Al Azhar? Sebelum menjelaskan kalau di Mesir lebih bukan kos ya, tapi kontrakan. Oh, kontrakan. Namanya flat kalau di sana. Ya, datar flat. berarti. Flat datar. Iya. Flat gitu ya. Jadi datar di sana nggak ada. Nggak ada naik-naik ke puncak gunung. Ya. Gimana itu? Jadi di sana seperti kontrakan umumnya di Indonesia sih, 1 rumah berbanyak seperti itu. Oh gitu, 1 rumah berapa orang gitu? Untuk mencarinya, itu nanti sudah diurus sejak pemberkasan ya. Di video yang sebelumnya kan ya. Oh ya, waktu di video sebelumnya udah ada pemberkasan. Pemberkasan yang diurus sama ada mediator. Mediator, oke. Jadi jangan takut kita datang ke sana terus ini tidur di mana, terlunta-lunta. Berarti sudah diurusin semua sama orang mediator. Udah diurus sama mediator. Oh, jadi semuanya sudah diurus sama mediatornya. Nah, tadi yang masih penasaran, gimana sih caranya biar tahu mediatornya? Langsung hubungi ke sosial medianya beliau. Tanya-tanya langsung ya. Jangan tanya sama saya nggak tahu. Oke, berarti langsung seperti itu ya. Dan itu berarti sudah disiapkan. Nanti kamu akan di sini, kamu akan di sini dan lain sebagainya. Itu biasanya pakai bukan kontrak ya. Ya hitam di atas putihnya lah, minimal berapa bulan seperti itu. Nanti setelah maksudnya itu, gimana minimal berapa bulan? Jadi nempatin rumah itu minimal 1 tahun misalnya, atau 1 tahun nanti kamu boleh lah. Misalnya kesepakatan rumah ya, kesepakatan rumah, terus setelah itu mau nyari yang lain. Lain. Oh, berarti nih di situ untuk awal saja, difasilitasi awal. Misalkan untuk 6 bulan atau untuk 1 tahun, nanti setelah itu monggo kalau mau nyari yang lain boleh, mau lanjut di situ juga boleh. Oh gitu. Jadi di sana ada ya, sudah disiapkan, sudah fleksibel. Kira-kira berapa sih biayanya 1 tahunnya? Itu 1 tahun apa ini ya hitungannya? Hitungannya biasanya per bulan. Per bulan ya. Per bulannya berapa untuk semuanya 1 flat? 1 flat kan ditanggung sama banyak orang. Ya, 1 flat. Dan biasanya 1 flat berapa orang? 1 flat 5 orang. 1 flat 5 orang. Berarti 1 rumah 5 orang. Itu biasanya 1 flat yang
biasa banget, standar banget ya, standar banget 2,5 juta lah, 2,5 juta rupiah, 2,5 rupiah ya, rupiah 2,5 juta untuk 1 bulan, dibagi 5 orang. Oh itu murah banget ya, 2,5 juta bagi orang 500 ya, kurang lebih sama ya kayak di Indonesia ya. Di Indonesia kan juga kos-kosan jauh pokoknya. Di Indonesia kan kos-kosan juga sama ya, sekitar 400 sampai 600 sama, di sana 500 ya, nggak beda jauh ya sebenarnya. Iya, untuk biaya hidup emang nggak beda jauh. Biaya hidup nggak beda jauh dengan di Mesir dengan di Mesir dengan di Indonesia, luar biasa. Nih, jadi jangan terus kemudian berpikir, aduh aku nggak punya biaya untuk ke Mesir dan bla bla bla. Pokoknya itu ada. Bukan jadi penghalang. Bukan jadi penghalang. Nih contohnya Ustazah Safrida, mulai dari nol nggak bisa bahasa Arab sampai lulus dari Al Azhar Kairo dan sekarang salah satu pengajar di Ma'had Imam Malik. Luar biasa. Jadi ini inspiratif sekali. Biaya makanan itu berapa sih untuk setiap harinya? Kemudian apa sih yang harus ya biaya aja deh. Untuk biaya makanan itu kan maksudnya lifestyle ya. Oh ya, lifestyle. Ya, yang standar aja. Berapa ya? Sekali makan. Oh, misalkan makan di luar gitu. Kalau makan di luar sekali makan itu satu porsinya 25.000. 25.000 ya, berarti hampir sama ya dengan Indonesia. Belum sama nasi sama minum. Ya, itu makan apa kalau belum sama nasi? Ayam aja. Oh, ayam aja. Oh. Ayam nih, paling ini ayam nih 20. Itu makan. Ayam aja 25.000. Itu makan di restoran yang dikelola sama orang Indonesia. Tapi kalau makan makanan Mesir jauh lebih murah. Oh, kalau berarti beli di Mesir aja. Makan makanan Mesir ya. Berarti makan Mesir dari roti ya. Roti. Oh ya, roti. Jauh lebih murah. Kalau di Indonesia 25.000. Kalau di Mesir di bawahnya 25.000. Pokoknya makanan lokalnya jauh lebih murah, sangat murah. Ada yang sekitar nggak sampai 5.000. Oh gitu, 5.000 rupiah ya? Iya. Oh. Diteruskan sekitar. Asalkan terbiasa dengan makanan sana ya. Dengan makanan. Oke. Makanan. Ada nggak pas sana itu ada cerita, makanannya nggak cocok apa gimana? Ada pengalaman seru apa pengalaman apa terhadap makanan? Ada makanan yang nggak cocok, itu pasti ya. Di sana nih makanan pokoknya adalah roti namanya ish. Ish. Itu biasanya orang Mesir sarapan roti ish dengan full itu kacang. Oke, kacang. Kalau di Indonesia kita kenal sambal kacang ya. Di sana lebih mirip sambal kacang sih, tapi nggak ada rasanya. Jadi kayak kacang aja gitu. Kacang aja ditumbuk, jadi kayak apa ya? Kayak bubur kacang gitu, nggak ada rasanya, tapi dicelup. Tapi itu orang Mesir konsumsinya kayak gitu, itu yang sama sekali saya nggak bisa menerima. Oke. Ya itu tuh untuk teman-teman sarapannya orang Mesir kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Mesir, persiapkan apa tadi yang sudah kita sampaikan, diskusikan ya, yang sudah disampaikan sama Ustazah Safrida, mulai dari vlog yang pertama tentang persiapan pendaftaran, kemudian vlog yang kedua ini terkait kehidupan di Mesir seperti apa dan sebagainya. Oke, itu teman-teman obrolan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu sudah habis, kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan inspirasi lain untuk teman-teman yang mau request bahas kuliah di mana atau apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like videonya, share kepada teman-teman yang lainnya, dan tulis di kolom komentar apabila ada masukan untuk ide-ide konten apa selanjutnya. Saya Budi Cahyono, Mbak Safrida. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.